Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Suhardianti dari Prodi Psikologi semester 5 Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya dari nomor 14. Kali ini dalam mata kuliah Psikologi Islam, saya akan membahas mengenai metode Islamisasi pengetahuan pada pro kontra hukum rokok. Baik, saya sambil melihat pada makalah saya di sini dijelaskan dalam latar belakang pada makalah saya bahwasanya sebelum kita membahas mengenai Islamisasi pengetahuan dan konteksnya terhadap pro kontra terhadap rokok, terlebih dahulu saya menjelaskan bahwasanya ilmu pengetahuan itu merupakan produk dari epistemologi tiga cabang filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang kemudian menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Yang mana secara garis besar ilmu pengetahuan itu diartikan sebagai suatu sekumpulan informasi ataupun pengetahuan yang disusun sedemikian rupa dan sistematis sehingga bisa dikatakan ataupun bisa dijadikan sebagai pedoman bagi manusia. Nah, kemudian Islamisasi pengetahuan itu sendiri adalah sebuah aksi untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang islami atau al-ma'rifah al-islamiyah, yakni pengetahuan yang bersumber pada nilai-nilai wahyu dan tujuan kerasulan yang berkaitan dengan segala yang benar dan warisan umat pada ulama serta pemikirannya sepanjang zaman. Nah, pengetahuan Islamisasi ini ataupun Islamisasi pengetahuan yaitu oleh Ismail Raji Al-Faruqi dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri umat Islam yang sedang mengalami krisis multidimensi dan mendorong mereka agar berani berbuat secara mandiri di atas dasar-dasar dan pilar-pilar Islam itu sendiri. Baik, kita masuk dalam pembahasan, yaitu kali ini saya membawa tema ataupun topik mengenai pro kontra mengenai rokok di kalangan masyarakat. Nah, kita tahu bahwasanya sampai saat ini rokok itu masih menjadi suatu benda ataupun barang konsumsi bagi sebagian masyarakat. Nah, dimana meskipun begitu masih terdapat pro kontra terhadap hukum dari rokok itu sendiri. Ada yang mengatakan makruh, haram, ataupun boleh saja. Nah, meskipun kita tahu bahwasanya rokok itu tergantung zat-zat yang memberikan candu ataupun yang membahayakan bagi kesehatan dari manusia yang mengkonsumsi dari rokok itu sendiri. Dan sebagai umat muslim sudah seharusnya kita bersyukur atas fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaganya sebaik mungkin. Jika ingin mengetahui dari definisinya, rokok merupakan kategori zat adiktif yang memberikan efek candu pada siapa saja yang mengkonsumsinya. Nah, ini diliput dari situs Dinkes Banten Prof.go.id bahwasanya hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja dapat diproduksi lebih dari 4.000 jenis bahan kimia. Nah, 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Nah, beberapa kerugian itulah yang memberikan tanda bahwasanya sebenarnya rokok ini mengandung mudarat bagi siapapun yang mengkonsumsinya, terlepas dari alasan-alasan ataupun hal-hal yang menjadikan seseorang itu tetap mengkonsumsi rokok. Nah, dikutip dari Dinkes Banten Prof.go.id juga ada beberapa alasan nih mengapa orang-orang masih dan tetap mengkonsumsi rokok. Di antaranya ada yang coba-coba, ikut-ikutan, sekedar ingin merasakan kesepian agar terlihat gaya ataupun gengsi, meniru orang tua, iseng, menghilangkan ketegangan, biar tidak dikatakan banci atau cupu, lambang dari kedewasaan, mencari inspirasi dan sebagai penghilang stres. Nah, meskipun kita ketahui bahwasanya rokok dapat mendatangkan ketenangan tersendiri bagi yang mengkonsumsinya dan beberapa alasan lainnya, namun perlu kita telaah lagi secara islami hal-hal apa saja sih yang membuat rokok itu banyak mendatangkan mudarat ataupun rokok itu menghasilkan beberapa hukum tertentu seperti makruh ataupun haram. Yang pertama,
Semua tahu bahwasanya cara untuk mengkonsumsi rokok itu adalah dengan cara dibakar. Dan seringnya orang membeli rokok tidak cukup hanya satu bungkus saja. Dan itulah yang menimbulkan perilaku boros dalam pemanfaatan uang itu sendiri. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, Allah sudah berfirman bahwasanya sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara setan dan setan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan alasan kedua, dalam rokok terkandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Bahkan dalam kemasan rokok pun sudah diberikan peringatan bahwasanya rokok ini mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit yang berbahaya. Contohnya Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, yaitu janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jika kita kembali pada latar belakang yang sudah saya sebutkan di atas tadi, bahwasanya kita sudah diberikan kesehatan dan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sudah seharusnya bagi umat muslim kita harus bersyukur atas pemberian Allah tersebut dengan cara menggunakannya dengan sebaik mungkin dan menjaganya dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menimbulkan suatu kezaliman terhadap diri sendiri. Nah, di sini ada beberapa pendapat baik dari ulama salaf maupun MUI mengenai hukum merokok dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, hukum rokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat. Secara tegas dinyatakan bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan. Yang kedua, hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat lebih kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram. Yang ketiga, hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang sebagai membawa banyak mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam seperti kanker, paru-paru, jantung, dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya. Nah, islamisasi pengetahuan itu sendiri biasanya dilakukan dengan 2 cara, yakni yang pertama dengan cara mengislamkan ilmu pengetahuan yang ada maupun yang sedang berkembang. Yang kedua, dengan cara mengilmukan Islam. Dari kedua konsep islamisasi ilmu pengetahuan ini dibahas oleh kedua tokoh besar dalam gagasan islamisasi pengetahuan, yakni Syekh M. Naqib Al-Attas, Ismail Raji Al-Faruqi. Dengan konsep di atas mengenai perbedaan dari hukum rokok bisa kita kembalikan kepada Islam dan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti contoh ayat yang dikutip di atas. Nah, dari beberapa hukum tadi diketahui bahwasanya rokok ini merupakan kasus baru dan belum ada ketetapan dari ulama takhrij dan tarjih dari berbagai mazhab fikih serta belum sempurna gambaran mereka tentang hakikat rokok dan akibatnya berdasarkan perhitungan ilmiah yang akurat. Oleh karena itu terjadilah perbedaan hukum rokok, ada yang mengatakan mubah, makruh, dan haram. Selain itu, ada pula yang memerinci hukum rokok berdasarkan kondisi tertentu, dan sebagian mereka yang tawakuf atau tidak menentukan hukumnya. Kemudian ada menurut Yusuf Al-Qardawi bahwa rokok itu haram. Lebih lanjut dikatakan ada 3 sebab. Yang pertama, membahayakan kesehatan dalam tubuh, karena terdapat kaidah umum yang diterapkan oleh Islam, yaitu tidak halal bagi seorang muslim untuk mengkonsumsi makanan yang dapat membinasakan diri sendiri, karena hidup, kesehatan, dan segala macam itu adalah titipan Allah yang harus kita jaga dengan baik. Yang kedua adalah menyanyiakan harta untuk hal-hal yang tak memberi manfaat bagi agama maupun dunia. Dalam hal ini bisa dikatakan seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya pemborosan. Nah, kemudian yang ketiga ada bahaya bagi kejiwaan. Nah, ada yang merasa mendapatkan ketenangan ketika merokok. Hal itu menurut Yusuf Al-Qardawi bukanlah termasuk manfaat, tetapi hanya karena telah terbiasa merokok dan kecanduan. Nah, dengan kebiasaan itu dapat membuat manusia memperbudak dirinya dan menjadikannya tawanan bagi kebiasaan. Merokok akan menurunkan stamina dan melemahkan tubuh. Nah, itulah yang salah satu pendapat yang mengatakan bahwasanya rokok itu haram. Nah,
Baik, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kali ini yaitu Islamisasi pengetahuan merupakan suatu upaya untuk menghasilkan pengetahuan yang islami, mengembalikan segala pengetahuan yang diketahui oleh manusia itu sendiri dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Sama halnya mengenai perdebatan tentang boleh atau tidaknya merokok. Nah, kita bisa kembalikan kepada Islam itu sendiri, bahwasanya di dalam Islam itu sebagai umat muslim kita memang harus meminimalisir kemudorotan yang ada pada dalam diri maupun lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus bisa memposisikan diri bagaimana kita menjaga fisik dan segala macam yang diberikan oleh Allah dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata dalam perkataan maupun pembahasan yang saya bawa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.